Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kang Wajlam ziarah makam Ki Gede Sebayu di Desa Danawarih, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Rekan-rekan sahabat Kang Wajlam yang berbahagia, yang tentunya panjenengan dimanapun berada dan tentunya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada saat ini Kang Wajlam berada di makom beliau Ki Gede Sebayu yang tepatnya itu berada di Desa Danawarih. Kalau kita lihat di sini, lihat sejenak, itu di sini ada ruangan yang tentunya di sini biasa untuk mandi gitu. Para santri-santri yang memang keberadaannya itu ada di dekat pondoknya, itu dekat makom Gede Sebayu itu. Kalau tidak salah itu di atas Sebayu gitu. Itu di sini makamnya. Tapi kalau makamnya itu keberadaannya di sebelah sana. Itu berarti ada sekitar 20 meter gitu dari depan ini gitu. Dan kalau kita lihat sejarahnya Ki Gede Sebayu, Ki Gede Sebayu adalah orang yang pertama babat alas lah bahasanya gitu. Babat alas membuat pemerintahan Kabupaten Tegal gitu. Ceritanya kalau dilihat dari sejarah, Ki Gede Sebayu adalah merupakan pendiri pemerintahan Tegal pertama yang sangat tentunya bijaksana. Ide pemikirannya Ki Gede Sebayu, beliau sangat cemerlang gitu. Sebagai pemimpin Kabupaten Tegal pada waktu itu, banyak sekali memberikan kemajuan-kemajuan di dalam pemerintahannya, bahkan kepada masyarakatnya itu sampai bahasanya masyarakat sampai adil sejahtera lah, seperti itu. Selain itu juga Ki Gede Sebayu, beliau juga mampu membangun sebuah bendungan yang keberadaannya memang di Danawarih, yang pasti nyata bendungan itu untuk irigasi keperluan masyarakat pada waktu itu, dan sampai sekarang bendungan itu emang masih ada gitu. Bendungannya di situ itu kalau nggak salah itu selalu ramai karena di situ bendungannya itu sangat alami sekali dan tentunya untuk berwisata gitu. Itu. Dan tentunya juga jasanya beliau Ki Gede Sebayu itu sangat nyata sampai sekarang. Itu kemakmuran sejarah hitungannya Ki Gede Sebayu itu kemakmurannya sampai sekarang itu emang masih ada dan nyata gitu. Menurut silsilah, Ki Gede Sebayu adalah keturunan darah bangsawan, darah biru lah bangsawan seperti itu, dari Syekh Sekar Delima, Adipati Wangker Ponorogo. Sejak kecil beliau Ki Gede Sebayu diasuh oleh eyangnya, yaitu Ki Ageng Wunut, yang selama hidupnya menekuni agama Islam. Bahasa sekarangnya itu mondok lah bahasa gitu. Dikhususkan Ki Gede Sebayu itu perkembangannya sangat drastis. Beliau sangat alim dan tentunya menjadi orang yang sangat diperhitungkan, dan tentunya beliau adalah orang yang sangat ramah, tamah gitu, dan santun pada masyarakatnya. Ki Gede Sebayu memiliki 2 anak keturunannya. Beliau diantaranya satu Raden Mas Hanggawana, yang biasa dipanggil Ki Ageng Hanggawana, dan yang satunya lagi Raden Ayu Roro Giantri Subaklaksana, salah satu keturunan Ki Ageng Ki Gede Sebayu, yaitu Ki Ageng Hanggawana. Beliau mempunyai keturunan juga, termasuknya menurunkan punya anak. Beliau tentunya seorang ulama juga. Beliau kalau tidak salah itu Kiai
mufti yang keberadaannya itu ada di Babakan, dan beliau mendirikan pondok pesantren Mahadut Tolabah gitu yang di Babakan itu. Beliau adalah termasuk keturunannya Ki Gede Sebayu dari anaknya Ki Ageng Agawana gitu. Dan tentunya untuk anak keduanya yang putri Raden Ayu Roro Giantri Sabalaksana, beliau mendapatkan suami, bahasanya itu adalah Raden Purbaya. Raden Purbaya yang itu yang makamnya itu ada di Kalisoka gitu. Dan untuk selanjutnya perjuangan Ki Gede Sebayu itu di Kabupaten Tegal itu sampai sekarang masih sangat banyak sekali kenang-kenangan atau sejarah yang memang masih dilestarikan gitu. Para santri dan tentunya dari majelis taklim dan tentunya dari para warga masyarakat gitu yang ada di tempatnya masing-masing dari Jamiahan itu pada mendatangi ziarah-ziarah ke tempat-tempat memang yang sangat religi sekali. Tentunya di sini kita juga coba ngobrol-ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Dari Brebes. Dari Brebes. Asmas itu Mas? Ahmad Muflis. Ahmad Muflis, alhamdulillah. Dari pondok apa dari Dari Majelis. Majelis Taklim? Nggih. Oh nggih. Bawa Ibnu IPPNU. Oh iya. Semuanya jumlahnya berapa? Rekan-rekan jenengan santrinya? 26. Ada 26. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru ke sini apa sering ke sini? Sering. Sering ke sini. Iya. Alhamdulillah barokah ya. Amin. Iya. Ngomong-ngomong panjenengan yang sering ke sini sedikit ngertos sejarahnya enggak? Ki Gede Sebayu itu siapa? Nggak tahu sih. Enggak tahu. Nggak tahu. Cuma ngalap berkah mawon. Ngaruh Barkah. Nggih. Sepilas paling tidak jenengan saya jelaskan sedikit. Beliau Ki Gede Sebayu adalah orang pertama yang bahasanya ngomong itu babat alas Kabupaten Tegal. Oh iya. Beliau adalah orang yang mendirikan pemerintahan di Kabupaten Tegal. Dan bukti selanjutnya itu beliau waktu Jumeneng itu mendirikan bikin bendungan yang di sebelah timur itu, di sebelah berarti selatan. Itu ada bendungan gede, beliau masuk bikin. Di antaranya Ki Gede Sebayu mempunyai anak itu ada 2. Di antaranya satu itu Ki Ageng Handawani yang ada di Kalisoka. Pernah. Iya pernah ke sana. Itu datang ke sini itu biasanya berapa bulan sekali, Mas? Ya berarti rutin sih. 2 bulan, kadang setengah tahun. Setengah tahun, Iya, telat-telatnya gitu iya, ya. telat-telatnya. Setahun sekali gitu Iya. ya. Iya iya. Ya mudah-mudahan panjenengan dan santri-santrinya tentunya datang ke sini ngalap berkah, barokah. Mudah-mudahan cita-cita jenengan sebagai anak muda dapat tercapai gitu. Terima kasih ya, Mas ya. Iya. Iya. Sama-sama. Rekan-rekan sahabat-sahabat Kang Majlem yang berbahagia, memang di sini yang datang itu tidak hanya dari wilayah Kabupaten Tegal atau Kodia atau Pemalang atau Brebes, bahkan sering kedatangan tamu-tamu dari Jakarta, dari Jawa Timur itu juga banyak di sini. Karena emang Ki Gede Sebayu beliau bukan orang bain-bain, beliau adalah insya Allah waliullah, pendiri Kabupaten Tegal, orang pertama yang mendirikan pemerintahan Kabupaten Tegal, dan tentunya keturunannya juga sampai sekarang masih ada jelas gitu. Jadi bukti-buktinya juga ada jelas. Insya Allah beliau tidak berengeng gitu bahasanya berengeng gitu. Jadi jelas faktanya itu jelas. Dan untuk Kabupaten Tegal jelas sangat bangga sekali dengan adanya Ki Gede Sebayu, karena Kabupaten Tegal bisa maksimal sampai sekarang, perubahan semakin baik, semakin bagus, dan di pemerintahan juga saya kira sangat menghormati beliau walaupun beliau sudah wafat. Saya kira itu dulu dari Kang Majlem. Mudah-mudahan panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya jenengan tidak lupa karena dekat di sini bisa mendatangi makom beliau, ziarah di makom beliau Ki Gede Sebayu. Saya kira itu dulu dari Kang Majlem. Mudah-mudahan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.